Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Sami Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita butuh namanya analisa teknikal. Namun sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Banyak orang yang mengesampingkan namanya analisa teknikal, terutama para fundamentalis ya. Kadang-kadang apa itu analisa teknikal, nggak berguna lah atau apalah gitu, kemudian dan lain sebagainya lah. Tapi ketahuilah kalau misalkan Anda fundamentalis pun mengetahui analisa teknikal, maka probabilitas Anda dalam mendapatkan keuntungan akan lebih besar ya. Nah, kami akan jelaskan kenapa semua orang itu akan butuh namanya analisa teknikal. Ini dasar ya, kami tidak menjelaskan secara detail. Pertama, analisa teknikal itu sebetulnya adalah rekaman data historis yang sudah terjadi di masa lalu yang kemudian digunakan untuk memprediksi dan mengantisipasi pergerakan harga yang akan datang. Dan untuk mempermudah menampilkan data masa lalu itu, maka menggunakan namanya grafis. Kalau angka pusing kita. Nah, jadi seperti itu. Contoh ya, kejadian yang akan terus berulang itu. Ini sederhana lah, nggak usah yang pusing-pusing lah. Kalau sudah turun, naik lagi, ya kan? Turunnya di mana? Di 6.500. Itu kan rekaman data yang terulang. Ya. Ini saham SMG ya. Naik lagi seperti itu. Contoh misalkan, lu ini kan naiknya jeblos. Jangan lupa, harga sekarang itu sudah menyentuh angka 6.400. Jadi kita bisa mengatakan, ini kalau udah turun segini borong aja lah karena sudah kembali. Ya, itu kan juga teknikal. Walaupun memang kalau Anda kombinasikan dengan fundamental akan jauh lebih bagus. Tapi kami akan mengatakan sekarang kenapa kok semuanya butuh analisa teknikal. Dan berikutnya, analisa teknikal itu memang punya keunggulan yang menurut kami ya, itu jauh lebih enak untuk mengaplikasikannya ke pasar. Jadi kalau menggunakan analisa teknikal itu kita menyimpulkannya bisa lebih cepat. Kan trader itu kan menggunakan analisa teknikal. Dan trader itu adalah transaksi yang dilakukan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Dan trader kalau menggunakan analisa fundamental akan ketinggalan harga. Karena apa? Memang butuh durasi yang lama. Kami kalau untuk menganalisa fundamental itu nggak cukup, sehari 2 hari itu nggak cukup. Kita baca laporan keuangan, kita baca rasio, kita baca sentimen. Nah, itu tidak cocok untuk trader. Jadi kelebihannya adalah cepat bisa dianalisa. Oleh sebab itu, lebih banyak, kalau menurut kami ya, lebih banyak orang di pasar itu memang lebih enak menggunakan analisa teknikal karena lebih cepat dibandingkan dengan investor yang sedikit ya, gak banyak. Jadi polanya, prinsipnya seperti ini. Analisa teknikal itu, orang yang menganut analisa teknikal akan menganggap bahwasanya tren di saham itu bisa dibaca dalam satu pola tertentu yang digambarkan ya. Jadi misalkan tren kan ada 3, bullish, bearish, sama sideways ya. Kalau tren seperti ini akan sideways, tren seperti ini akan bearish, tren seperti ini akan bullish, itu bisa dibaca dengan menggunakan analisa teknikal. Yang kedua, orang analisa teknikal itu menganggap bahwasanya siklus dalam saham itu akan berulang dan pasar selalu bergerak dalam sebuah siklus. Jadi ingat aja ini, namanya siklus selalu berulang. Nah, intinya analisa teknikal itu adalah sebuah rekaman yang digrafiskan dan menjadi peta. Jadi kalau Anda sudah punya peta itu, pergerakannya jadi mudah. Sederhananya seperti itu. Nah, oleh sebab itu menurut saya, walaupun Anda fundamentalis, lebih baik juga belajar analisa teknikal walaupun tidak mendalam sekali. Tapi sedikit banyak paham lah. Jadi nggak full
minded fundamental banget itu ya kombinasikannya. Nah, fungsinya apa teknikal ini? Kok saya mengatakan gini, fundamentalis paling tidak tahu teknikal. Pertama, karena apa? Bisa membantu untuk mendeteksi tren yang sedang dan akan, sekali lagi, dan akan berlangsung. Yang kedua, bisa membantu memberikan sinyal beli atau jual secara cepat melalui grafis. Contoh ya, kami ini kan menggunakan fundamental memang, tapi kapan kami akan masuk itu kami menggunakan teknikal juga. Jadi jangan salah, misalkan kita fundamentalis murni, enggak, kita memahami bahwasanya teknikal itu sangat membantu dalam masuk di saham dengan harga yang lebih pas. Nah, contoh tren ini ya. Jadi kalau di pasar modal dengan analisa teknikal, kita bisa mengesampingkan ini, misalkan ini harganya lagi murah atau lagi mahal. Kita bisa cuman gini nih, oh ini trennya naik nih, maka saya beli di sini aja deh, nunggu turun, nanti kemudian naik di sini saya jual. Walaupun misalnya naik lagi sampai yang akan datang, misalkan, ya nggak apa-apa. Ya, tapi paling tidak dengan teknikal itu kita bisa tahu, oh di sini kita beli, di sini kita jual. Atau dengan teknikal kita bisa tahu bahwasanya di sini kita beli, ya nggak apa-apa, masih ada potensi untuk naik ke atas. Nah, ini cara membaca dengan tren seperti itu. Ada tanda-tandanya, ada hammer ya, ada palu ya, kemudian ada head and shoulder, kemudian ada apalagi itu double top, double bottom, gitu-gitulah yang nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Nah, jadi contoh teknikal juga kita paham namanya support, paham namanya resisten yang sudah kami bahas di video-video sebelumnya. Tapi sekali lagi, analisa teknikal ini punya kelemahan. Jadi yang orang di teknikal juga jangan mendewakan sekali. Misalkan, wah bodoh kalau orang nggak pakai analisa teknikal, ya jangan seperti itu ya. Karena kelemahannya, pertama, teknikal ini subjektif. Subjektif itu maksudnya apa? Setiap orang yang membaca itu analisanya bisa hasilnya berbeda. Ya, karena bisa saja menggunakan teknik yang berbeda, kan teknikal itu banyak sekali ya ininya ya, jenisnya. Jadi bisa berbeda dengan antara satu dengan yang lain. Kalau di fundamental itu kan memakai rasio yang ya kalau segini murah, kalau itu kan istilah katanya hampir sepakat lah. Hanya misalkan segini murah tapi kok harganya turun, itu lain lagi ya. Tapi kalau di teknikal punya kelemahan, yaitu setiap orang bisa menghasilkan analisa yang berbeda-beda. Yang kedua, ini kelemahan paling besar. Kenapa kita jangan mengandalkan 100% kepada teknikal menurut kami? Yaitu teknikal ini memiliki antitesis, yaitu bandarmologi. Nah, bandarmologi itu bisa menggambar teknikal, yaitu jadi gini, orang teknikal akan membaca ini naik nih, saya sebagai big money saya turunkan aja. Nah, itu kelemahannya. Jadi oleh sebab itu masing-masing analisa kan ada kelemahan. Fundamental juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Ya kadang-kadang waktunya sangat lama. Ya, jadi plus minusnya harus kita pahami. Oleh sebab itu di sini kami ingin menyampaikan, bukan berarti teknikal itu tidak perlu, sangat perlu. Ya, tapi kalau mengandalkan teknikal 100% juga, kalau menurut kami jangan. Kombinasikan dengan yang lain. Jadi cukup sekian, sampai ketemu lagi di analisa teknikal berikutnya yang jauh lebih detail. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.